satu ingin mewawancarai kakak terkait perkembangan pendidikan di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, boleh kakak perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Unpad Banyuwangi, prodi Pendidikan Sejarah juga, kebetulan semester 7. Aku mau tanya pertanyaan buat kakak. Yang pertama itu, apakah satu nilai yang menurut Mas Iban itu tanpa disadari ditanamkan oleh sistem sekolah di Indonesia yang sebenarnya itu justru menghambat perkembangan siswa? Oke, jadi untuk pertanyaannya tadi kan sudah jelas. Menurut saya sistem yang menghambat kecerdasan siswa itu sistem akademis yang terlalu berlebihan. Karena ya gini, siswa yang terus-terusan selalu dipaksa untuk belajar secara akademis itu juga akan menghambat kecerdasan siswa. Karena kita sebagai pendidik ataupun nanti kita juga mendidik siswa, ada beberapa hal yang perlu dikasih atau digarisbawahi dalam mendidik siswa itu juga harus melibatkan siswa itu juga. Jadi tidak melulu tentang paksaan secara akademis, contoh mata pelajaran terus. Jadi tidak ada spek untuk siswa itu berpikir kreatif atau berpikir secara leluasa seperti itu. Oh, jadi menurut Mas Iban ini pendidikan yang menghambat itu adalah salah satu yang terus-terusan harus seperti itu tanpa adanya kreativitas siswanya sendiri tersambung. Ya, menyangkut siswanya itu sendiri. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Nih, di sini kan kurikulum pendidikan kita seringkali berganti setiap beberapa tahun. Namun kenapa masalah pendidikan kita tetap sama aja? Nah, menurut kakak, apakah yang salah adalah kurikulumnya atau cara kita mengimplementasikannya? Ya oke, perihal kurikulum yang sering berubah-ubah itu kan juga perlu namanya pengkondisian seperti itu. Jadi tidak harus satu kurikulum yang ganti itu juga bisa maksimal untuk diterapkan di dalam sistem pendidikan di setiap berbagai sekolah seperti itu. Alhasil juga perlu adaptasi ketika dari kurikulum K13 langsung ke kurikulum Merdeka, itu juga melalui tahapan-tahapan yang signifikan seperti itu. Artinya ketika kita berbicara tentang pergantian kurikulum, itu juga kita berbicara tentang bagaimana kurikulum itu efektif atau tidak diterapkan di dalam sistem sekolah seperti itu. Jadi kayak sebenarnya permasalahannya itu karena nggak berproses itu, terlalu terburu-buru. Kan kurikulum juga kayaknya cepat dikit-dikit ganti gitu kan, padahal prosesnya belum berjalan dengan lancar gitu, belum maksimal. Dan satu lagi juga dalam pergantian kurikulum juga ada yang namanya evaluasi seperti itu. Jadi di balik evaluasi perkembangannya apa, efektivitasnya bagaimana, dan evaluasi yang perlu dikembangkan itu seperti apa. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Seandainya Mas Di diberi kebebasan penuh untuk membuat pembelajaran tanpa batas kurikulum, terus tanpa harus mengikuti aturan pemerintah, target-target format pembelajaran seperti apa, yang metode kelas yang bagaimana yang akan Anda bangun? Oke, untuk menciptakan, ini ngomongin metode ya. Jadi untuk menciptakan efektivitas dalam pembelajaran, khususnya sejarah gitu kan ya. Kadang kan yang dikeluhkan oleh siswa itu kan ketika belajar sejarah adalah mengantuk, kayak gitu kan. Ya, membosankan ya, apalagi. Nah, jadi dari situ ketika saya diizinkan untuk menciptakan sebuah metode, mungkin yang lebih efektif menurut saya itu adalah metode problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi siswa itu diberikan satu permasalahan terkait peristiwa apa, misal contoh sejarah kemerdekaan ataupun sejarah Hindu Buddha ataupun yang lain. Nah, siswa lebih cocok menurut saya diberikan satu permasalahan dan itu biarkan mereka untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Akhirnya si siswa ini tahu dan paham dalam pemecahan permasalahan tersebut, tidak mengalami aktivitas yang mengantuk. Seperti kan kadang guru itu ketika kita tahu untuk menjelaskan sebuah peristiwa itu kan cenderung untuk bercerita, ceramah ataupun yang lain seperti itu. Ini menurut saya itu metode yang lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran siswa, yaitu
melulu untuk mendengarkan. Iya. Bisa jadi kita harus mencari masalah dulu ya, biar pikiran kita terbuka juga nggak sih Kak? Di sini juga ya siswa juga cenderung interaktif terhadap siswa-siswa yang lain untuk aktif berdiskusi dalam pemecahan masalah tersebut. Wah, ternyata jawaban Kak Ibat ini keren banget loh teman-teman. Jawabannya itu kayak membuat motivasi banget buat kita. Apalagi nomor 1 itu, jadi nilai yang menjadi salah satu penghambat pembelajaran siswa itu adalah Tekanan akademiknya. Terus untuk yang kedua itu tadi kan membicarakan tentang masalah Pergantian kurikulum yang selalu berganti-ganti. ternyata itu terjadi karena pemerintah kurang mengadakan evaluasi. Iya, selalu Setiap berganti-ganti kurikulum. iya terlalu cepat, kayaknya nggak evaluasi dulu deh kayaknya ya kan Kak? Terus yang ketiga tadi kita bahas apa Kak? Tadi kita bahas kalau misalkan Kak Ibat ini dikasih metode kebebasan itu, ternyata Kak Ibat ini Memiliki metode dengan berbasis masalah. Kak Ibat ini maunya kita itu belajar tentang masalah-masalah yang kita kayak sejarahnya itu gimana masalahnya, kita tuh harus cari sendiri, nggak Iya. melulu guru ke siswa gitu aja. Iya. Oke, terima kasih Kak Ibat sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menanggapi hasil wawancara. Jadi, mengenai jawaban pertama, narasumber mengidentifikasi pembelajaran sebagai nilai terselubung yang menghambat. Ini sangat relevan dengan kondisi real di banyak sekolahan. Yang menarik adalah bagaimana narasumber menghubungkan pembelajaran dengan monoton pembentukan karakter siswa yang pasif dan tidak kritis. Menunjukkan juga pemahaman mendalam bahwa metode pembelajaran bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pola pikir. Dan mengenai jawaban kedua adalah analisis narasumber tentang pergantian tanpa evaluasi sangat tajam. Ini mengungkapkan masalah sistemik. Kita terlalu fokus pada perubahan struktural kurikulum tanpa membenahi implementasi dan melakukan evaluasi menyeluruh. Narasumber sepertinya menyiratkan bahwa masalahnya bukan pada apa yang kita ajarkan, tapi bagaimana kita mengajarkannya. Pendekatan adaptasi bertahap yang disebutkan menunjukkan pemahaman akan pentingnya change management dalam pendidikan. Dan mengenai jawaban ketiga, yaitu problem based learning yang diusulkan narasumber sangat progresif. Ini sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivisme dan pendekatan abad 21. Menariknya, narasumber menekankan pada pemikiran kritis dan kemandirian siswa yang merupakan antitesis dari sistem yang kritik di jawaban pertama. Jadi jawaban-jawaban narasumber menunjukkan konsistensi dan koherensi berpikir. Ada benang merah yang jelas kritik terhadap sistem yang rigid dan pasif, serta visi menuju pembelajaran yang aktif, kritis, dan student centered. Namun, saya merasa ada beberapa hal yang bisa digali lebih dalam, seperti bagaimana implementasi praktis PBL dalam konteks keterbatasan infrastruktur dan persiapan guru di Indonesia. Jadi itulah tanggapan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Assalamualaikum
kenikmatan dan kesehatan bangsa. Sebelum kita memulai berbincang-bincang dengan beliau, tentunya kita berkenalan dahulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kenal. Nah, perkenalkan nama saya Dwi Lestari, selaku mahasiswa 17 Agustus 1945, Banyuwangi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah, semester 1 tentunya. Saya selaku pembawa acara memandu jalannya kegiatan wawancara narasumber pada malam hari ini. Menceritakan sedikit tentang beliau, beliau adalah seorang guru yang bertugas di salah satu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Disebutkan posisi beliau mengajar di SMP Gulaga sebagai guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tentunya IPS. Nah, beliau juga bukan mengenal hanya seorang guru, tapi Banyuwangi juga mengenalinya karena selaku beliau juga seorang seniman hutan. Wow, keren banget ya. Dia segala profesi apa aja yang beliau lakukan cukup sangat hebat. Saya tahu sekali. Nah, gak usah basa-basi ya, langsung saja ke narasumbernya, yaitu Bapak DRS Sabar Haryanto MPD. Nah, selamat malam Bapak. Selamat malam. Gimana kabar hari ini Bapak? Baik saja. Apakah ada kendala atau gimana kita waktu kita datang? Oh tidak, karena saya sudah di WA, otomatis saya rasa tanggung jawabnya ada. Jadi saya menunggu mulai jam 3, tentunya sampai jam 3. Selalu sabar menunggu ya, sesuai dengan namanya sabar ya saya tunggu. Karena adalah kepentingan pendidikan. Dan saya itu juga dulu juga alumni dari ONTAK. Jadi kalau ada anak ONTAK mau wawancara jangan tunggu sesuai dengan komitmen awal. Kalau boleh tahu lulusan jurusan apa Bapak? Dulu di ONTAK saya jurusan sejarah. Oh, sejarah Terus kuliah lagi saya S2-nya saya IPS. Jadi sesuai dengan senambungan sejarah langsung ke IPS. Jadi terpadu. Ya. Wah, keren. S2 loh. Keren banget. Nah, saya meminta izin untuk melakukan wawancara singkat mengenai pengalaman Bapak sebagai guru seperti apa? Kalau pengalaman saya itu sangat panjang sekali karena saya sudah kurang lebih 30 dan guru. Jadi guru, tapi awalnya saya bukan jadi guru IPS, tapi guru seni budaya. Karena pada waktu itu masih belum ada sistem, ada sertifikat. Jadi kalau sekarang sudah harus guru itu harus punya sertifikat. Dan saya ikut ke IPS-nya saja, tidak seni budayanya. Akhirnya saya lulus portofolio sebagai guru IPS. Jadi makanya sekarang mengaku pelajaran IPS karena sesuai dengan bidangnya. Untuk pengalaman saya otomatis kalau udah 30 tahun ya luar biasa. Karena saya ngelang-ngelang jadi guru itu ngelang-ngelang. Jadi pernah jadi guru di Tegalimo, di SMP Serono, di SMP Bagurjo, di SMP Sukonatar, juga pernah SMP Tapanrejo, SMP Kosgoro, SMP 17 Muncar. Jadi ngelang-ngelang Buana. Baru saya diangkat langsung menetap di SMP 1 Gelaga yang dikatakan tadi. Itu kurang lebih sekitar 20 tahun. Ya. Lumayan lama ya. Nah, ini tanya lagi ya Bapak, bagaimana Bapak mengatasi siswa yang kurang motivasi saat ini? Oh, itu karena ada beberapa namanya guru itu biasanya gugulan ditiru. Guru harus punya modal minimal adalah seribu cara. Bagaimana si siswa apabila diberi pembelajaran A namanya tidak mampu, harus anggap B tidak mampu harus C. Bagaimana solusinya menanggapi siswa itu bisa mendapat nilai yang terutama. Memang satu kelas itu satu sekolah tidak akan sama. Kemampuan atau karakter anak tidak akan sama. Jadi harus seorang guru harus bisa memilah. Anak A ini harus diberi pelajaran ini, anak B pelajaran ini.
Tapi secara umum adalah sama. Tapi di kelemahan-kelemahan tertentu harus punya ide garap, ide kreatif pada seorang guru itu harus punya modal-modal untuk bagaimana seorang menempuh dengan pelajaran yang sama. Ini saya bertanya lagi untuk yang terakhir pertanyaan. Harapan apa Bapak miliki untuk dunia pendidikan ke depan? Bilang Harapan apa? Harapan apa Bapak miliki untuk dunia pendidikan ke depan? itu pendidikan ke depan. Ya. Ini karena saya kurang 3 bulan lagi saya pensiun. Oh, pensiun. Otomatis untuk ke depannya mungkin terbatas. Tapi harapan saya kunci utama anak itu punya niat. Nah, jadi punya niat untuk bersekolah, punya niat untuk belajar. Itu kunci utama. Yang kedua adalah peduli apapun bentuknya di sekolah. Peraturan atau tata tertib sekolah, pasti masa depan kedepannya anak itu akan menjadi baik. Rata-rata orang yang disiplin, orang yang jujur, siswa yang disiplin dan jujur itu biasanya tercapainya itu adalah bisa sukses. Biasanya itu biasanya itu. Dari setiap saya menanyakan pertanyaan tentang beliau, sangat-sangat kayak oh ternyata begini ya jadi seorang guru. Jadi kayak kita mengajar siswa, jadi paham karakter lingkungan setiap di kelas, terus mengenali ya karakter anak dan tentunya ya pematerian itu juga. Ternyata kalau misalkan guru tidak pernah datang itu berarti guru yang kurang karakter. Ya. Terus ada tambahan dikit ya, karena tadi tanya tentang pengalaman guru. Karena tahun sekarang dengan itu berbeda. Sekarang itu anak ini sekarang HP. Iya. Jadi kesibukan HP. HP itu tak sibuk pakai apa, entah pakai game-game atau pakai YouTube, pakai TikTok. Tapi pengaruhnya sekarang sudah lemah sekali. Jadi kalau dulu anak itu suka literasi membaca. Makanya sekarang itu punya buku paket itu pengalaman yang dulu itu dibaca. Jadi anak membaca baru bumi memberikan pertanyaan dan jawab. Sekarang tidak bisa harus buka HP. Iya. Makanya kalau sekarang tanpa HP seperti orang jalan itu sudah tanpa kaki anak-anak itu. Untuk ulangan harian maupun ulangan semester itu sekarang anak itu terpancang HP. Kalau dulu beda jadi dulu itu adalah guru sangat sentuh, sangat dijagai, dihormati. Karena sekarang sudah mulai runtuh, hanya dari sifat. Tuh kata tangan guru sekarang sudah mulai berbeda. Sekarang mau keras salah, tidak keras ya juga salah. Itu repot sekarang itu. Kalau ini untuk pengalaman guru ya. Kalau dulu zaman dulu itu tahun 2000-an itu masih siswa itu masih memperhatikan. Jadi sekarang itu di kelas itu banyak ramenya, banyak gaduhnya gitu. Itu kalau sekarang itu sudah tidak bisa untuk ke dalamnya. Apabila ini rencana akan diadakan untuk UN, mungkin baru ada perubahan lagi. Karena gara-gara tidak ada UN, guru sekarang agak cengeng gitu loh. Nah, yang penting menilai baik untuk kedepannya, untuk sekolah lanjutannya. Jadi tidak terkait dengan pakai danem. Belum pakai danem, sekali anak jelek ya jelek. Kalau anak yang nggak mampu ya masuk ke swasta. Sekarang itu tergantung gurunya. Jadi kalau gurunya itu punya hati sosial, malah AC, ya diberi baik sudah. Karena sesuai dengan kalau pelajaran saya, sosialnya yang utama. Nah, sebelum saya mengakhiri, pertanyaan kami sudah berakhir sampai sini. Terima kasih banyak kesediaan Bapak sudah memberi waktu luang untuk kami. Semoga ilmu dan wawasan yang dibagikan hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam sehari-hari atau dimanapun. Saya, Dwi Lestari, selaku mahasiswa 17 Agustus 1945, pamit undur diri. Apabila ada kekurangan dalam tutur kata maupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dan sampai jumpa wawancara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya Rahayu Merdeka. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan saya Olivia Azwa Putri Afroza dari Prodi Pendidikan Sejarah tentunya semester 1. Di sini saya bersama teman saya yaitu Putri Sabiana Ramadhani. Nah, ngomong-ngomong nih guys, di sini kami mau ngapain sih? Nah, betul. Di sini kami mau mewawancarai seseorang guru dari SMA dengan topik strategi pembelajaran aktif untuk Gen Z. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu yuk dengan narasumber kita. Bapak boleh berkenalan dengan Bapak siapa? Yap, saya Balindra Permana Dari SMKN 1 Banyuwangi. Kali ini saya mengajar pendidikan Pancasila. Jadi, apa aja nih Pak kendala saat mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang dimana kurikulum di Indonesia ini berubah-ubah terlebih lagi yang dihadapi siswa Gen Z yang sudah modern? Menurut saya dalam implementasi kurikulum merdekanya di pembelajaran yakni di sekolah ada beberapa kendala sih sebetulnya. Yang pertama itu kalau dari kacamata saya dan dari kacamata teman-teman itu yang pertama itu adalah kendala dari perangkat pembelajaran. Biasanya perangkat pembelajaran itu kurikulum ganti, itu perangkat pembelajarannya ganti, otomatis kita juga harus menyesuaikan. Nah, menyesuaikannya itu pun juga nggak butuh waktu singkat. Ada apa itu istilah-istilah yang baru, yang dulu yang namanya tujuan pembelajaran sekarang diganti dengan CP, dengan dulu namanya silabus sekarang diganti menjadi ATP dan lain-lain. Jadi yang pertama adalah perangkat. Nah, yang kedua itu menurut kami adalah cara mengajarnya atau metodenya serta media. Jadi Gen Z sekarang kan rata-rata nggak beda dengan zaman saya dulu, zaman dulu guru ngajar dikasih materi terus besoknya ulangan dan sudah selesai. Tapi kalau sekarang sudah Gen Z itu sudah kemasukan teknologi mulai dari sejak kecil sudah kenal teknologi, dan kalau kita ngajarnya monoton itu aja hanya berupa buku pakai dan lain-lain kayaknya nggak nyampe ke anak-anak. Jadi kita itu perlu strategi dan model-model yang lain. Contohnya adalah kita menggunakan aplikasi berbasis website, contohnya seperti Canva, contohnya seperti Quizzes, seperti Kahoot dan lain-lain. Jadi pasti akan saya gunakan. Terlebih mapel yang Pak Bayu gunakan ini kan mapel yang Pak Bayu ajar kan mapel model Pancasila. Jadi kayaknya menurut saya sendiri sih kurang begitu kurang begitu menyenangkan. Jadi saya lebih menggunakan aplikasi-aplikasi yang anak-anak itu sekarang itu sudah familiar. Itu kan salah satunya seperti apa Pak untuk mencegah para siswa Gen Z ini yang ketergantungan dengan HP menjadi tidak bosan gitu ya Pak? Itu seperti apa sih Pak? Salah satu contohnya itu? Contohnya adalah mungkin dari kan di dalam pembelajaran ada awal, inti dan akhir. Nah, kalau awal saya mesti biasanya tetap menggunakan HP atau menggunakan smartphone. Jadi anak-anak itu saya suruh buka smartphone-nya, terus lalu klik link yang sudah Pak Bayu kirimkan di grup WA, lalu sudah coba asesmen awal pembelajarannya gimana. Jadi gitu. Terus pertengahan pun juga demikian. Saya nggak hanya melulu menggunakan HP sih, ya papan tulis pasti, ceramah pun juga tetap Pak Bayu gunakan di pembelajaran. Jadi intinya kami seling-seling, jadi nggak hanya melulu HP juga nggak bener kan juga, gitu. Tapi tetap ada nasihat-nasihat, tetap ada istilahnya masukan-masukan buat anak-anak, istilahnya biar nggak monoton. Kita juga nggak monoton ceramah, juga nggak monoton pakai alat atau media. Bagaimana sih strategi Bapak untuk membuat siswa, terutama Gen Z, menjadi lebih aktif berpartisipasi di dalam kelas? Strategi yang saya lakukan agar anak-anak itu aktif, pastinya ada persentase. Nah, persentase dalam pembelajaran itu, kalau saya dalam melakukan pembelajaran, saya 40%, anak-anak yang 60%. Jadi anak-anak yang harus aktif. Contohnya adalah saya membuat diskusi kelompok. Ya, berarti anak-anak yang harus aktif, tapi tetap dalam acuan atau panduan saya. Saya nggak bisa memberikan kepada anak-anak semua los atau lepas tangan, tapi tetap dari panduan saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tetap ada ruang untuk diskusi. Contoh, saya melakukan atau memberikan pertanyaan pemantik. Contoh, Rek, kayak gini. Saat ini kan kalau di Indonesia ini kan lagi musim-musimnya sekarang bencana banjir. Kemarin kan ada fenomena bencana banjir di Sumatera. Kira-kira menurut kalian sebagai generasi muda apa yang harus kalian lakukan? Terus ada beberapa anak yang jawab, oh ya bagus, ada lagi, sampai dengan istilahnya mayoritas bisa mengutarakan pendapatnya. Itu yang pertama. Lalu ada beberapa hal yang mungkin yang kiranya Pak Bayu sudah lakukan itu ada yang namanya itu kemarin itu Pak Bayu pakai reassure culture. Reassure culture itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan aspek di dalam kelas dan di luar kelas. Istilahnya anak-anak itu nggak hanya belajar di dalam, tapi juga anak-anak juga belajar di luar, tapi dalam konteks dalam sekolah. Ada lagi? Untuk dari siswanya nih Pak, kan berbeda gen ya sama Bapak, yang Gen Z sama gennya Bapak. Itu ada kendala nggak Pak yang Bapak keluhkan gitu, seperti karakter atau gaya belajarnya? Pastinya iya, cuman kan berhubung kalau dari saya sendiri, saya kan masih usia 35 ya. Anak-anak mungkin masih usia 17, 16, 18, nah itu. Tapi sebetulnya ada, cuman kalau yang gapnya yang pasti kelihatan itu dari teman-teman Pak Bayu yang usianya mungkin 50 tahun ke atas. Nah itu pasti ada. Contohnya mungkin anak-anak kan kadang terbuka kepada
Pak Bayu Pak itu guru-gurunya Pak ini agak nganu, tapi tetap tak bilangin ya harap maklum kalau guru di atas usia 50 dengan kalian kan kalian harus memahami. Tapi kalau Pak Bayu sendiri ada sih kendala, cuman nggak banyak banget. Seperti apa itu Pak? Ya seperti contohnya adalah apa ya, anak-anak itu kadang lebih cenderung main HP, terus lebih cenderung apa, buka laptop dan lain-lain, tapi tetap HP dan laptop tetap Pak Bayu kasihkan batasan, cuman dalam hal-hal tertentu. Contoh, Rek, pada saat ulangan harian, apa nggak gunakan ulangan harian. Kalau Pak Bayu menggunakan ulangan harian menggunakan kuisis, ya pasti harus pakai HP. Tapi kalau ulangan harian saya menggunakan tulis, ya HP ditaruh. Caranya ya ditaruh di atas meja dengan posisi taruh. Nggak di dalam laci, nanti dalam laci ini Ya, betul. di atas meja terhali kan biar langsung. Jadi, Kalau misal dari Bapak sendiri ada siswa yang melanggar, itu dari Bapak gimana? Ada punishment kah atau bagaimana Nah. di kontrak pelajarnya? ya, yang pastinya di awal pembelajaran Bapak memberikan kontrak pembelajaran ya. Contoh, Rek, kalau ada apa, kalau waktunya pakai smartphone, pakai, kalau enggak ya tutup. Itu pasti, dan beberapa kontrak pembelajaran yang pasti saya bilangkan di depan. Tapi ada sih sebetulnya sih apa ya, anak-anak yang kiranya itu nakal, cuman ya tatarannya kan sekarang Pak Bayu ngajar SMK. Nah, rata-rata kalau SMK itu anak-anaknya sudah bisa dibilangin gitu. Contoh, wis lebokno tapi ini, ya udah masuknya. Kecuali Pak Bayu ngajar anak rata-rata anak SMP atau SD itu kayaknya menurut pemikiran saya, menurut pemahaman saya sih agak beda lagi, karena kan tatarannya lebih tinggi juga. Cuman kalau memang sudah kenemenan ya udah, urusannya lain, urusannya beda. Jadi kayak gitu. Di sisi lain kan apa ya, Pak Bayu melihat kalau saya lebih keras, itu anak-anak Gen Z ini kan lebih nggak malah lebih nurut kan, malah lebih ngelunjak. Akhirnya ya tetap lebih apa, lebih cenderung lebih banyak ngomong, lebih banyak nyindirnya daripada lebih banyak tindak kekerasan. Beda dengan saya dulu waktu ngajar SMP di Malang itu tahun 2012-2013, saya lebih cenderung lebih banyak fisiknya daripada ngomongnya. Katanya SMP. Tuh, beda dengan ngajar kalian. Kalau ngajar kalian lebih enak lagi. Melirik ini kalian sudah tahu sendiri. Jadi jenjang-jenjangnya waktu kita itu juga beda. Toh juga ngajar saya di sekolah besar ya kan, sekolah istilahnya sekolah favorit, jadi lebih enak lagi. Kalau dalam hal punishment atau dalam hal apa istilahnya, pelanggaran dalam pendidikan itu ya penanganannya pastinya diberikan. Tapi kalau di pembelajaran saya lebih cenderung pada hanya ngomong aja. Oh baik, berarti Bapak tidak, kan biasanya ada nih yang murid melanggar gitu langsung dihukum berdiri di depan atau disuruh misalnya mengaji atau apa gitu ya Bapak. Berarti Bapak bukan seperti itu. Jadi bisa lebih merangkul ke Ya, siswanya ya Bapak. sejauh ini saya hanya verbal. Sama caranya sejauh ini verbal aja. Ada sih sebetulnya teman-teman saya yang langsung apa, pukul di tempat sih, sebenarnya ada, cuman nggak banyak. Bagaimana kalau apa dengan siswanya itu seperti apa Pak? Kalau tanggapannya jika gurunya itu atau pendidiknya lebih ke langsung main tangan misalnya? Ya kalau sekarang kan mungkin efeknya mungkin Yang Bapak tahu aja. yang saya tahu mungkin malah viral kan akhirnya, terus akhirnya gurunya malah dipanggil oleh kepala sekolah dan lain-lain. Mungkin kalau ada pun juga saya mungkin ya apa ya, apa ngerti. Terus ini sih urusannya guru yang bersangkutan. Tapi sejauh ini apa ya, kalau di SEMIA kayaknya jarang, bahkan kayaknya nggak ada. Mungkin karena SMK sudah bisa Ya, diajak bicara. mungkin SMK sudah bisa diajak bicara. Mungkin ada sih 1-2 anak, cuman akhirnya kan nanti ngefeknya ke apa ya, ke nilainya, hanya ke nilainya. Oke, baik Bapak. Sudah cukup mungkin saya mewawancarai Bapak. Sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah on nih. Atau cakap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Abdul Anam dari Prodi Sejarah. Saya di sini ingin memberikan tanggapan atau opini saya terkait hasil wawancara yang dilakukan oleh teman-teman saya kemarin dengan Pak Bayu. Beliau selaku guru SMKN 1 Banyuwangi. Hasil wawancara kemarin yang mengusung topik strategi pembelajaran aktif untuk generasi Gen Z. Saya sangat setuju dengan apa yang Pak Bayu bilang kemarin soal mengajar Gen Z memang tantangannya beda. Soalnya mereka udah akrab banget dengan gadget atau teknologi yang berkembang di era digital ini. Kesimpulannya, kita harus berani bereksperimen atau menciptakan metode-metode baru yang membuat atau mengikuti zaman agar siswa tersebut tidak merasa bosan atau terlalu monoton dengan metode-metode pengajaran yang selalu begitu-begitu saja dan tidak ada perubahan. Jadi, ini berpeluang bagi kita sebagai calon-calon pendidik untuk memulai evaluasi pembelajaran agar tidak selalu monoton, seperti dengan menggunakan Google Classroom atau media sosial buat
interaksi dengan siswa. Ini tentu saja dari saya kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran Sofia. Di sini saya akan menanggapi hasil wawancara tersebut. Strategi yang saya lakukan ke anak itu supaya aktif itu dengan adanya persentase. Persentase dalam belajar itu saya 40%, anak-anak yang 60%. Jadi anak-anak yang harus aktif. Contohnya saya mendiskusi kelompok. Nah, dari situ anak-anak yang harus aktif tetapi dalam acuan atau pandangan saya. Lalu yang kedua, tetap ada ruang untuk diskusi. Contohnya saya melakukan atau memberikan pertanyaan mantik seperti kayak begini. Saat ini kan kalau di Indonesia ini kan lagi musim-musim bencana banjir di Sumatera. Kira-kira menurut kalian sebagai generasi muda apa yang harus kalian lakukan? Terus ada beberapa anak yang menjawab, sehingga semua anak itu mayoritas bisa mengutarakan pendapatnya. Mungkin itu yang pertama. Lalu mungkin ada beberapa hal yang kiranya saya sudah lakukan itu. Ada yang namanya itu pakai Kaiser culture. Itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan aspek di dalam kelas dan di luar kelas. Istilahnya, anak itu tidak belajar di dalam tetapi juga bisa belajar di luar, tapi dalam konteks sekolah. Dari sekian yang saya tanggapi dari wawancara tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? You see all inside of my head. Maybe you still think I don't care. We're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai siswa SMA dari MAN 1 Banyuwangi. Perkenalkan. Hai, jadi saya Niki Syawida, saya siswi MAN 1 Banyuwangi. Tepatnya saya berada di kelas 12. Ya, saya akan mengajukan pertanyaan. Menurut Anda, bagaimana peran sekolah dalam membentuk kepribadian siswa? Jadi, menurut saya peran sekolah dalam membentuk karakter siswa itu sangat penting. Tentunya dalam menumbuhkan karakter yang positif, seperti menumbuhkan rasa disiplin, tanggung jawab, dan saling menghargai dan menghormati. Lalu juga tentunya ada guru yang menjadi teladan bagi siswa dan lingkungan yang positif, sehingga menjadikan siswa selalu kayak mempunyai sikap saling menghargai, menghormati, kayak berperilaku positif satu sama lain. Kami melanjutkan wawancara yang tadi dari Mbak Eva. Bagaimana pendidikan dapat mencegah perilaku yang menyimpang di kalangan remaja? Kalau menurut saya Kak, jadi pendidikan itu dapat mencegah lewat kayak mencegah siswa dalam melakukan penyimpangan remaja. Contohnya nih di pergaulan bebas atau ya yang lagi marak-maraknya, lagi kayak kasus narkoba atau apa di kalangan remaja. Dengan cara menumbuhkan rasa disiplin, rasa tanggung jawab, juga saling menghormati dan menghargai tentunya di kalangan sendiri. Tentunya dapat dibantu melalui guru, juga aturan sekolah pastinya, dengan melakukan perilaku positif untuk aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ridho. Perkenalkan, nama saya Sayyidisti Ananda Putri. Kami sebagai penanggap dari narasumber tersebut atau dari pewawancara tersebut. Jadi, menurut saya, sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa. Karena sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembinaan sikap, nilai, dan karakter siswa. Nah, sekolah juga berperan sebagai lingkungan sosial kedua setelah keluarga. Di sekolah, siswa belajar berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan tenaga pendidikan yang beragam. Dari interaksi ini, siswa dilatih untuk bersikap jujur, disiplin, toleran, bertanggung jawab, serta menghargai perbedaan. Pendidikan berperan sangat penting dalam mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja, karena masa remaja adalah fase pencarian jati diri dan mudah berpengaruh di lingkungan. Penampilan nilai dan moral. Pendidikan, terutama melalui pendidikan karakter, agama, membantu remaja memahami nilai benar atau salah, bertanggung jawab, empati, dan
konsekuensi diri terhadap setiap tindakan, meninggalkan pengetahuan dan kesadaran. Dengan pendidikan, remaja mengetahui dampak negatif perilaku menyimpang seperti kekerasan, penyalahgunaan zat atau pelanggaran aturan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, di sini saya Nesa Luvia bersama dengan rekan saya Indi Sifaul Afifah. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan melaksanakan tugas wawancara terkait permasalahan peserta didik dari sudut pandang orang tua. Sebelumnya, kalau boleh tahu, kami sedang berbicara dengan Ibu siapa? Khadijah. Baik, Ibu, izin. Sebelumnya, Ibu, apakah pernah mengalami permasalahan peserta didik seperti turunnya minat belajar dan kurangnya motivasi belajar anak dalam pendidikan? Iya, pernah. Kira-kira apa itu, Bu? HP. Sering itu waktunya belajar yang dipegang HP. Kadang-kadang begitu. Terus itu mungkin jauh dari orang tuanya, mungkin kan itu saya mau keras, gimana takutnya tambah gak mau belajar. Itu mungkin gitu. Kalau orang tuanya sendiri kan enak. Saya ini sudah tua, nenek, mungkin kurang gimana yuk, nggak tahu, kurang menyelami anaknya, nggak tahu. Baik, berarti karena HP tadi, terus juga mungkin karena bukan orang tua kandungnya. Mungkin. Oke. Terus? Kalau boleh tahu, anak ibu, cucu ibu ya, itu duduk di bangku kelas berapa? 5. Oh, kelas 5. Lalu kalau dari ibu sendiri, caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut bagaimana? Ya sekarang ya sabar. Sudah dikerasi, sudah tambah nggak ada hasilnya. Ini cuma belajar bersabar saya sendiri. Mungkin bisa, mungkin mudah-mudahan. Sabar dan didorong untuk semangat untuk belajar tadi. Iya, didorong pelan-pelan. Untuk dari ibu sendiri, apa mengatur kegiatan anaknya seperti jam sekarang waktunya begini, jam sekarang waktunya ini, begitu? Iya, contohnya baru bangun pagi kan ada hari sekolah, itu kan sudah harus. Di sini ada kegiatan ngaji, ya kalau dari saya harus ada anaknya, harus mau. Waktunya belajar ya saya dorong. Berarti ada pembagian waktu kayak sore waktunya belajar, ada waktunya Aslinya sendiri. ada, tapi kadang dari anaknya. Anaknya itu yang masih HP-nya, yang masih di luar, yang bentar mau ke sini ke situ. Ya kalau jadwal dari saya sudah ada, semua keluarga ini, bukan saya sendiri.
Dan anaknya juga mau ngaji gitu, Bu. Ngaji mau, tapi ya gitu, ini tadi ya sudah telat karena dari mana gitu. Kalau boleh tahu di keluarga ibu ini ada berapa orang? Keluarga ibunya, anak itu di sini ya, anak Regu Jambi itu rumahnya. Di sini nggak ada saya keluarga ibunya. Sini ikut keluarga saya. Berarti di rumah ada kira-kira ada berapa orang? Ada satu neneknya di sana. Ini tadi nyambang sini. Satu nenek juga sudah tua. Iya, kumpul orang tua namanya anak bandel-bandelnya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih karena sudah berkenan menjadi narasumber kita pada wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa permasalahan peserta didik dalam pendidikan sangatlah beragam, di mana orang tua juga berperan penting dan berpengaruh dalam proses pembelajaran setiap individu. Permasalahan yang dialami oleh orang tua antara lain yaitu kurangnya minat belajar, turunnya motivasi dalam belajar. Selain itu, masalah lain yang dialami yakni seperti susah diatur, selalu menentang kepada orang tua, dan manajemen waktu yang tidak teratur. Lalu, solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu dengan meningkatkan kualitas komunikasi yang baik kepada individu, menciptakan lingkungan aman dan nyaman, dan memberikan afirmasi yang baik kepada individu sehingga dapat menumbuhkan komunikasi baik antara orang tua dan individu yang dapat berdampak pada proses pembelajaran individu. Kesimpulannya adalah wawancara yang telah berlangsung mengungkap beragam masalah belajar peserta didik yang sangat mempengaruhi peran orang tua seperti kurangnya minat dan motivasi belajar, susah diatur, sering menentang, serta manajemen waktu yang buruk. Solusinya adalah orang tua meningkatkan komunikasi efektif, menciptakan lingkungan nyaman dan aman, serta memberikan afirmasi positif secara konsisten sehingga membangun hubungan yang baik yang berdampak positif pada proses pembelajaran anak secara keseluruhan.